angker tempatnya teman-teman. Oke teman-teman, di momen kali ini, di video kali ini aku berada di Tabanan, Bali ya. Ini kabupaten ya, Bali? Kabupaten. Jadi Tabanan ini terkenal dengan lumbung beras padi yang cukup tenang. Dan di sini aku akan menelusuri sebuah sendang yang bernama Sendang Tuyul, guys. Dan sebelumnya wawancara dulu bersama dengan Bli Tata di sini ya sebagai warlock. Nah, ya Bli, katanya Sendang Tuyul ini sangat merupakan titik yang paling misterius ya, titik paling misterius di area sini, dan banyak orang tuh menghindari ketika matahari terbenam. Bener? Betul. Nah, itu mitosnya gimana? Gini. Jadi pernah kejadian di tempat ini, ada anak kecil mandi, beberapa orang anak kecil mandi, sekitar 5-7 orang, satu tenggelam dan diselamatkan oleh temannya. Setelah diangkat, dia melihat sosok anak kecil bermata merah dan kepala botak. Selain itu juga di Sendang itu ada patung atau batu yang berbentuk anak kecil. Kemungkinan itu yang disebut dengan dinamakan Sendang Tuyul. Sendang Tuyul. Dan juga di Sendang itu ada sebuah pancuran, di mana pancuran itu mandinya harus telanjang bulat. Jika seorang wanita mandi di sana dan dalam keadaan datang bulan, air itu tidak akan ngucur lagi. Dan hanya bisa dibuka oleh bapak adat itu di sini. Yang ini yang kita Bapak apa? Bapak adat. Bapak adat. Adat yang ada di sini. Yang ini di rumah yang kita stay sekarang ini. Hanya itu yang bisa. Dan juga di sana pernah terjadi kejadian yang misterius juga. Seorang pemuka agama atau bahasa Balinya disebut dengan pemangku, mandi pada saat sore hari atau maghrib, melihat sosok hitam besar, bukan sekali, berarti berkali-kali, sebanyak 3 kali. Sampai sekarang dia pindahnya ke Sendang yang lebih jauh dan lebih serem lagi. Pindah ini maksudnya pindah mandi orangnya. Mandinya biasanya di sini mandi, dan air itu dipergunakan untuk minum juga. Air minum tanpa diangetin, tanpa tinggal diminum aja. Bersih memang. Memang. Kadar airnya berapa? Nggak pernah. Kurang paham ya. Selain itu banyak kejadian aneh di sini terjadi. Para pemancing sering diganggu oleh suara-suara aneh. Dan juga pernah ada yang melihat sosok anak kecil itu juga, yang anak kecil botak yang bermata merah gitu. Nah, ini anak kecil ini itu tujuannya ingin memperkenalkan diri atau gimana sih? Mungkin menunjukkan dirinya bahwa saya ini ada di sini, sayalah yang mempunyai tempat ini. Mungkin seperti itu. Kita kan nggak tahu apa maksud dan tujuannya. Makanya di sanalah disebut sebagai Sendang Tuyul atau kalau kita sebut Sendang sakral lah. Sendang sakral ya, keramat ya. Keramat. Nah, di sini ada berapa sendang? Ada 3 sendang. Apa aja? Pertama yang kita ketemu nanti Sendang Resi, di mana ada kayak naga, kepala naga. Yang kedua Sendang Tuyul dan Bidadari. Sendang Tuyul dan Bidadari. Jadi Tuyul ini di tengah. Di tengah. Jadi kan ada tujuannya tuh. Kan 3 kan? Iya. Resi, Tuyul, Bidadari. Nah, ini kalau misalnya kita dari sini, itu kan biasanya kan kalau ada sebelum melangkah ke sini dulu. Enggak lah, kita sesuai arah aja. Enggak, maksudnya kalau mitosnya itu kan ada kan ceritanya, misalnya dulu kalau misalnya kita mencapai titik yang ini, kita harus melalui titik yang ini dulu gitu loh. Pertama yang ada yang pertama dulu kan adanya Sendang Resi dulu. Sendang Resi dulu, baru adanya Sendang, mungkin ada kayak apa ya? Air tanah itu muncul lagi, mungkin dijadikanlah Sendang lagi, Sendang lagi seperti itu. Nah, ini kenapa yang pertama dinamakan Sendang Resi? Karena penghuninya di sana adalah sosok resi. Sering dilihat oleh warga di sini, makanya sampai di sana kita mengaturkan sesajen bahwa sering dilihat sosok seorang resi di sana. Jadi resi di sini guys, sosok pertapa sakti. Yang sudah ada jadi zaman kerajaan dulu, yang dipercaya memiliki kekuatan mistis yang sifatnya itu berhubungan dengan alam. Jadi resi ini memang sosok yang disucikan oleh masyarakat zaman dulu hingga sampai saat ini kan. Nah, ini peninggalannya siapa sih, Bli? Kalau peninggalannya kurang tahu ya. Tapi Sendang ini dipergunakan juga untuk mengambil air suci pura-pura yang ada di tempat ini, di daerah sini. Pura-pura mana aja itu? Pura yang ada di daerah sini, daerah desa inilah dibilang Banjar ini. Nah, di sinilah ngambil air sucinya, dipercikan untuk warga-warga yang sembahyang. Tapi kalau peninggalannya belum tahu persisnya kapan.
Tapi sudah dari zaman dulu memang namanya tuh sendang, sendang. Resi, kalau bahasa tuyul Balinya sama bidadari. Ya, kalau di Bali bukan sendang namanya, beji. Ya, beji. Kalau bahasa Bali beji, kalau kita sebut beji mungkin orang-orang nggak tahu kan. Nah, kita sebut sendang lah jadinya. Oke. Jadi mitosnya seperti itu ya. Kira-kira ini kalau aku ke sana, eksplor ke sana, ada nggak interaksi? Kalau bilang ada, mungkin ada. Mungkin ada. Kita aja tadi di sana, saya live di sana menemukan sesuatu yang juga janggal-janggal lah. Gitu ya. Oke. Ya wes teman-teman, jadi habis gini kita langsung cabut dan eksplorasi ke sana ya. Oke, terima kasih Bang Davi sudah dipegangin. Jadi seperti ini teman-teman penampakan untuk menuju ke lokasi Sendang Tuyul ya. Jadi sesuai dengan nama daerahnya, Tabanan ini memang dikenal sebagai lumbung beras Bali yang cukup tenang, tapi dibalik hijaunya rindangnya pepohonan ini ya teman-teman, tersimpan sebuah titik yang dimana yang sangat dihindari banyak orang setelah matahari terbenam. Dan hal ini apa namanya, kita akan aku mendatangi sebuah tempat yang namanya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri guys. Lumayan bingung aku karena ini aku meraba-raba ini loh guys, ini kan cor-coran ya, licin teman-teman, makanya aku di sini was-was banget men. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Alright guys. Wow. Assalamualaikum. Jadi kata salam, apapun itu bahasanya, bangsa-bangsa mereka ini yang tidak terlihat itu mengerti ya teman-teman ya. Jangan salah sangka. Oke? Mengerti banget loh. Ya karena mereka ini sosok ya bisa dibilang sakti ya. Karena memang diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Set. Jadi yang pertama itu ada Sendang Resi. Kita ke sana dulu ya teman-teman. Cukup tenang airnya. Hanya ya seperti gemericik air terjun super mini di situ. Nah, itu ada air terjun super mini, guys. Itu dia. Kewendang. Ini bisa dibilang hutan ya, teman-teman ya. Meskipun ini di daerah kampung, tapi letaknya Sendang ini di tengah-tengah kampung yang berada di dalam hutan. Dan aku nggak tahu nama lokasi area ini apa, hutannya ya namanya ya. Karena vegetasinya lebat banget, guys. Gowendang. Karena vegetasinya lebat banget guys. Gowendang. Karena vegetasinya lebat banget guys. Gowendang. Ada suara. Kayak ada suara geraman teman-teman. Wow. Ya, penelusuran malam ini kembali ke tempat wingit ya, dimana aku di sini menelusuri salah satu lokasi yang cukup wingit juga di
daerah Tabanan Pulau Dewata Bali, guys. Oh, ini tebing ya teman-teman. Bukan tebing sih, jadi tanah yang tergerus gitu oleh alam. Bisa jadi tebing. Jadi berhubung di sini banyak akar-akar pepohonan yang cukup banyak, jadi tanah ini itu terhalang ya. Saking kuatnya akar-akar pohon ini, tidak ada longsor ya teman-teman. Jadi kalau di Aceh itu sudah jadi gelondongan kayu, guys. Ya, ya. Wih, gila. Gondeng, Pak, sumpah. Ini lokasi super wingit ya teman-teman. Kok kuning warnanya? Ini dia. Putih terang benderang di sini. Oke. Tuh. Ada aliran sungai yang airnya mengalirnya itu sangat tenang, teman-teman. Nih. Nih ya. Mau mantap. Gondeng. Men. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nih, ini tanah guys yang tergerus oleh alam ya. Dan untungnya di sini banyak pepohonan yang cukup rindang dan akar-akarnya ini berhasil menghalangi tanah tersebut, guys, sehingga tidak terjadi longsor. Aku di sini masuk ke alam gaib seolah-olah ya teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Pelan-pelan saja ya, santai gitu jalannya. Ya, gerimis, men. Oh, itu ada lokasi pertama. Di sana ada sebuah tempat yang dinamakan Sendang Resi, di mana Sendang Resi ini terdapat gini loh, serem teman-teman. Jadi lebih kerasa wingitnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, halo. Belum apa-apa, men. Belum apa-apa, teman-teman. Ada sesuatu pergerakan dari atas pohon sana, seolah-olah ada sebuah daun gini yang diginikan, jeblaks. Wingit banget kan. Gila, hujan lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman, Sendang Resi, dimana di sini ada
pancuran air mengalir yang dipercaya kalau di sini mandinya tuh harus telanjang bulat. Halo. Telanjang bulat. Dan untuk wanita yang kesini itu tidak disarankan ya teman-teman, bagi yang menderita haid karena memiliki darah kotor. Jadi di sini itu sifatnya suci ya teman-teman, bukan karena apa. Jadi karena kepercayaan masyarakat bahwa sendang itu harus suci. Dan untuk menuju ke sendang tuyulnya ini menuju ke sini guys. Gila men, hujan bro. Hujan teman-teman. Aku bingung mana ya. Oh ini, ya Allah. Aku lupa teman-teman. Kalau sendang bidadari kalau nggak salah di area sebelah sana ya. Sudah kelewat teman-teman. Dan sedangkan ini di sini, ini merupakan sendang tuyulnya karena di situ terdapat patung tuyul teman-teman. Ini ya, aku zoom ya. Nah itu dia patungnya tuyul tuh, kelihatan ya, kecil. Ini hujan deras men, tapi berhubung banyak pepohonan jadi terlindung gitu. Gila. Halo, halo. Ada suara guys. Guwendeng. Nah ini patung tuyul teman-teman. Nah ini dia ya. Nih, ini dia. Jadi kepercayaan masyarakat ini adalah anak kecil guys, tuyul. Waduh, hujan. Dan di belakang lagi ini ada sendang bidadari. Ini pohon yang dikeramatkan, gede banget guys. Wah. Lagi. Ini di sini sendang bidadari teman-teman. Nah itu dia sendangnya. Wow. Itu airnya cukup deras ya ngalirnya ya teman-teman ya. Wow, 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 wow. Aduh, hujan deras. Wah, aku nggak bisa berlama-lama di sini. Allah. Hujan. Sendirian lagi. Licin lagi guys. Gila, angker tempatnya teman-teman. Gak lama deh. Maaf ya. Gak bisa lama. Kayak gitu loh.
Wah. Pelan-pelan aku ini jalannya, guys. Basah kuyup dah. Gila, be. Gila kapasitas. Oh, Nggak ada tempat berteduh ya? gak ada. Udah sampai belakang. Oh. Wah, ya udah. Bisa berteduh di bawah pohon juga. Gimana? Berteduh di bawah pohon. Oh, pertama enggak. Ah. Berdiri aja. Tapi terus dari atas terus. Lama-lama. Aduh. Kalau mau pulang besok kan bisa lagi. Gitu ya. Aman. Oke. Ambil yang kolam tanggung. Tapi udah beres belum? Gimana? Udah beres belum? Eksplorasi? Sudah. Oh ya udah. Sampai belakang kok, iya. Ya udah aman. Tinggal closing lah. Ya. Oke. Mantap lah. Oke, teman-teman. Hujan, guys. Ini lagi main biliar nih. Boleh, boleh. Iya. Kopi panas, beli. Kopi hitam panas. Tutupan dulu. Penutupan pas basah kuyup baru. Belum. Wah. Oke. Oke ya teman-teman. Jadi ini hujannya sudah selesai. Dan kalian bisa melihat untuk menuju ke lokasinya. Itu dari sini. Ini rumahnya kepala adat ya. Turun ke bawah sana mungkin berkisar kurang lebih jaraknya itu berapa ya kira-kira ya, 200-300 meter guys. Dan ini tangga ini yang aku lewati ini cukup licin teman-teman ya, hati-hati seperti itu ya. Dan memang lokasinya sebenarnya sih di dalam kayak dusun gitu ya teman-teman ya, tapi letaknya tuh memang di dalam hutan seperti ini yang cukup rumit katanya ya teman-teman. Dan tempat ini bukan sekedar pemandian biasa guys ya, bagi mereka yang putus asa. Konon katanya tempat ini jadi saksi bisu transaksi yang tak kasat mata pada zaman dulu ya. Memang karena dunia ini, dunia kita, dunia nyata, dunia manusia ini berdampingan dengan yang tak kasat mata, tapi bukan berarti kita itu bisa melompati atau melewati batasnya ya. Dan sendang tuyul di sini adalah merupakan pengingat bahwa kekayaan yang dicari itu dengan cara tidak wajar ya, akan selalu, dan mereka itu akan selalu meminta bayaran yang lebih mahal dari sekedar uang. Ya, tetap waspada aja ya teman-teman, karena terkadang hantu itu yang paling menyeramkan adalah keserakahan manusia itu sendiri ya. Ya, stay safe aja ya teman-teman. Dan ini kita sudah selesai ngonten, aku tadi yang pertama dan yang kedua Bang Davi guys.
Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.